pagi Bapak Ibu yang dikasihi, dinaungi oleh anugerah Tuhan. Berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat jiwa kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Hari ini saya ingin membagikan dari Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah lidah seorang murid. Di dalam terjemahan lain dikatakan lidah berhikmat. Ini mengingatkan saya, ini waktu saya membaca Alkitab pribadi, mengingatkan saya bahwa ya belakangan ini ada 1-2 orang yang mengingatkan saya bahwa Tuhan akan memberi hikmat kepada saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu, memberi hikmat. Lalu melihat kepada ini, ayat ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang berhikmat, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, yang membutuhkan gitu dan seterusnya. Ini mengingatkan kepada saya bahwa hikmat diberikan adalah untuk melayani. Hikmat diberikan adalah karena ada orang lain yang butuh. Hikmat diberikan kepada kita atau kepada saya bukan karena saya, bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan. Cuma Tuhan titip sebagai saluran. Hikmat itu bukan milik saya. Hikmat itu saya tidak ada hak apa-apa terhadap hikmat itu, tapi saya diberi hak untuk menggunakan, untuk mengelolanya, untuk menjadikannya berkat untuk siapa yang membutuhkan. Luar biasa bahwa lidah yang berhikmat itu menjadi alat pembangun manusia, pembangun kehidupan yang luar biasa. Saya kalau ngomong tentang hikmat tentu kita keingetnya di Amsal ya. Sudah banyak bicara tentang hikmat. Kita baca Amsal pasal 3 ayat 13 lalu lompat 18. Amsal 3 ayat 13 lalu 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Ia di ayat 18 itu mengacu ke hikmat, bukan orang yang berhikmat tapi hikmat. Ya, itu kita kalau baca ayat 14 sampai seterusnya itu di bawah 13 itu akan kentara memang maksudnya itu hikmat itu. Hikmat itu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu luar biasa, saudara. Pemberi kehidupan. Kita kembali ke Taman Eden. Ada 2 pohon itu, Tuhan terus nunjuk, ini makanlah buah dari pohon kehidupan. Ini yang memberi kamu kehidupan gitu. Kehidupan itu ada pada hikmat ternyata. Jadi hikmat itu bisa benar-benar digunakan untuk membagikan kehidupan, untuk membawa kehidupan kepada orang yang membutuhkan kehidupan. Entah itu semangat atau sukacita atau apa, itu hal-hal yang positif yang membangun kehidupan. Itu adalah semua tentang kehidupan. Pohon itu yang dimakan buahnya ya. Jadi ini dia. Buah dari orang benar, salah satunya adalah dia akan diberi hikmat. Dia akan mengeluarkan hikmat yang berasal dari firman yang terus dimakan oleh dia tiap hari. Lalu firman itu sebagai benih-benih, lalu muncul buahnya. Salah satunya bentuknya adalah hikmat itu. Dan hikmat itu kalau dipetik orang itu seperti makan dari pohon kehidupan, dari buah pohon kehidupan. Luar biasa. Jadi untuk saya sendiri dan juga untuk saudara-saudara saya bagikan ini, Amsal mendorong kita untuk carilah hikmat, kejarlah hikmat, terus gitu terus. Tetapi biasanya kita jangan terjebak menjadi satu
kebanggaan diri karena wah saya berhikmat ya gitu. Ingat bahwa hikmat Tuhan beri, kalau Tuhan percayakan kepada kita, itu artinya ada orang lain yang butuh dan itu bukan tentang saya, itu bukan tentang kita, bukan untuk kita, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan sedang menyasar kepada orang lain, Tuhan sedang mau melayani orang lain, dan itu salah satunya lewat kita, salah satunya lewat bentuk hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Kata-kata hikmat adalah kata-kata yang dinantikan, kata-kata yang membawa kehidupan, pembebasan, pemulihan, itu yang ditunggu oleh dunia. Atau mungkin pertama saudara seiman dulu yang sedang membutuhkan, tetapi tentu saja juga oleh dunia. Dunia tunggu kita yang mau berproses terus dengan Tuhan sehingga hidup kita seperti pohon kehidupan yang menghasilkan buah-buah hikmat dan lain-lainnya yang akan dapat dipetik kapanpun, dimanapun, siap petik gitu ya, oleh orang-orang yang membutuhkan, yang bertemu dengan kita. Sekian renungan, terima kasih, Tuhan Yesus berkati.